Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita semuanya bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian ya. Dan manfaatkan nikmat ini atau syukuri nikmat ini dengan kita terus belajar, terus mengaji, terus mencari kebaikan di dalam dunia, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita semuanya ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki pada pemaparan materi yang akan kita bahas, kita coba baca tujuan dari pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk membaca surat Al-Alaq dengan baik dan benar ya, dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan makharijul hurufi yang ada. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti mampu mengartikan dan juga menghafalkan Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat ke-19. Yang ketiga adalah kalian nanti diharapkan mampu untuk memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Alaq ya. Dan yang terakhir adalah kalian nanti mampu untuk menuliskannya di dalam buku kalian. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran materi Quran surat Al-Alaq. Baik anak-anak semuanya, silakan boleh lihat tampilan di layar di belakang saya ini. Silakan amati gambar berikut. Kiranya mereka sedang ngapain? Ya, mereka sedang mengadakan kegiatan membaca buku. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini sama seperti dengan gambar di belakang saya ini, kegiatan kita adalah membaca surat Al-Alaq ya. Membaca banyak manfaatnya ya. Di samping nanti kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa memahami tentang sesuatu. Membaca juga bisa menurunkan tingkat stres hingga 60% ya. Karena kegiatan membaca bisa memperlambat detak jantung hingga meredakan ketegangan otot. Jadi ototnya tidak tegang ya. Itu. Yang kemudian ada juga kegiatan membaca itu mampu meningkatkan kemampuan berbicara dan juga menambah jumlah kosakata kita ya. Kemudian ada juga manfaat dari membaca, yaitu meningkatkan daya ingat ya, stimulus pada otak serta meremajakan otak. Jadi silakan kalau kita otaknya mau fresh, silakan untuk memperbanyak kegiatan membaca. Baik anak-anakku semuanya, mari kita coba belajar membaca Quran surat Al-Alaq ya. Anak-anakku semuanya, kita langsung pada kegiatan belajar membaca surat Al-Alaq. Pada kegiatan membaca Quran surat Al-Alaq yang perlu diperhatikan adalah kalian membaca dengan tartil, kemudian juga dengan fasih, sesuai dengan makharijul huruf yang ada ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang kalian pelajari. Baik, saya akan coba membacakan satu ayat demi satu ayat dan kalian nanti diminta untuk mencoba mengikuti apa yang saya baca. Bisa dimengerti semuanya? Ya. Baik, perhatikan surat Al-Alaq berikut. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anakku semuanya untuk bisa mengikuti. 1, 2, 3. Baik. Sekarang ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan dicoba. Oke. Langsung
pada ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Sekarang ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Silakan diikuti. Baik. Langsung ke ayat yang keempat. Allazi 'allama bil qalam. Iya. Langsung ke ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Saya coba ulangi dulu ya dari ayat pertama sampai ayat kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat dari surat Al-Alaq yang telah Bapak baca. Silakan kalian bertahap ya, secara bertahap membaca surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai 5 dulu. Yuk silakan dipraktekkan. Oke, kiranya cukup. Langsung menuju ke ayat yang ke-6. Kalla innal insana layadgha. Silakan diikuti. Baik. Langsung ke surat yang ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Oke. Lanjut ke ayat yang ke-8. Inna ila rabbikar ruj'a. Silakan diikuti. Iya, bagus ya. Langsung ke ayat yang ke-8. Ara'aital ladzi yanha. Ya, terima kasih. Abdan idza shalla. Ya. Lanjut ke ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Silakan diikuti. Bagus. Au amara bit taqwa. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-13 ya. Langsung kita baca. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Oke, sudah. Lanjut. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, bagus. Lanjut ke surat yang ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Lanjut. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya, lanjut ke lanjut ke ayat
Bagus. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membaca surat Al-Alaq ya. Oke, perhatikan lagi, saya akan coba membaca dari awal sampai akhir. Kemudian nanti kalian setelah itu akan mencoba membaca berulang kali secara individu ya. Perhatikan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lafaz terakhir dibaca qalqalah ya, khalaq. Karena di situ ada huruf qaf ya. Tidak boleh dibaca khalaq, tapi harus khalaq. Baik. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Perhatikan anakku semuanya, di situ saya membaca lafaz kalla ya. Saya membaca lafaz kalla dengan menambahkan panjangnya sampai 4 harokat atau 5 harokat ya. Seperti ini. Kalla. Karena di situ ada huruf mad ya. Kalau nggak salah itu mad jaiz munfasil ya. Jadi dibaca panjangnya ditambah. Kalla innal insana layatgha. Lanjut. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kegiatan membaca Quran surat Al-Alaq sudah kita lakukan. Kemudian jangan lupa kalian nanti diharapkan untuk bisa mengulang dan mengulang sehingga mampu membaca Quran surat Al-Alaq dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, dengan tartil sesuai dengan makharijul huruf ya. Jangan lupa kegiatan membaca kita pada kali ini adalah membaca Al-Quran ya, bukan membaca yang lain. Ingat, membaca Al-Quran itu banyak macam keutamaannya, terutama berkenaan dengan pahala itu dilipat gandakan ya. Kemudian kita nanti akan diangkat derajatnya. Kemudian juga bagi kalian yang terkena masalah, silakan membaca Al-Quran, insya Allah nanti mendapatkan keterangan hati ya. Kemudian tentunya nanti akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian ada juga Al-Quran nanti memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada kita
dikala nanti kita berada di akhirat nanti ya. Kemudian juga insya Allah ketika rumah kita dibacakan Al-Quran, rumah kita akan dilindungi oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya ya. Malaikat-malaikat rahmat akan memberikan rahmatnya kepada atau mendoakan kepada kita agar kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita nanti akan ditempatkan bersama malaikat di surga ya. Kemudian juga kita nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja anak-anakku semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Raih masa depanmu dengan gemilang, raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.